Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita diberikan akal pikiran agar berpikir dan menentukan ke arah mana diri kita melangkah untuk kedepannya. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita sanjung tinggikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sebagai sosok penyempurna budi luhur manusia, pedoman untuk seluruh umat. Para pendengar, teman-teman sekalian, orang dewasa sering mengatakan kepada kita remaja, masa depan kalian berada dalam genggaman tangan kalian. Orang dewasa sering mewanti-wanti, belajar nak, kini dunia tidak lagi membutuhkan sosok tua bangka sebagai pemimpin, melainkan dunia membutuhkan ratusan, bahkan ribuan banyaknya pemuda-pemudi untuk gerakan perubahan. Orang dewasa juga sering bersedih, meringis miris melihat generasi muda yang kian merosot moralitasnya dan semakin minim jiwa nasionalismenya. Sebagian dari mereka merenung penuh pilu memikirkan tentang masa depan Indonesia, khawatir dengan nasib bangsa dan negara. Para pendengar, teman-teman sekalian, kita paham kan maksud mereka? Namun sangat disayangkan sebagian dari kita tidak memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Atau sebenarnya kita tidak mengetahui apa tujuan kita. Contohnya saja, datang ke sekolah untuk apa? Mengerjakan tugas bertumpuk-tumpuk untuk apa? Apa yang dicita-citakan? Dan untuk siapa cita-cita tersebut? Singkatnya, pernahkah berpikir tentang tujuan penciptaan manusia? Firman Allah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Bahwasanya Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin yang mengelola pertumbuhan dan perkembangan di muka bumi. Bukan hanya manusia pantas yang diangkat sebagai pemimpin, akan tetapi memang setiap manusia diwajibkan untuk memantaskan dirinya sebagai seorang pemimpin. Mengingat hakikat tentang penciptaan manusia, disinilah kita paham sebenarnya apa tujuan kita diciptakan, yaitu untuk melaksanakan amanah dari Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan bukan semena-mena untuk dilepas begitu saja, bahkan menjadi perusak di muka bumi, atau hanya berdiam diri, pasrah, tidak melakukan pergerakan dan perubahan apapun, menjadi sosok yang larut tenggelam di antara lautan manusia, tidak dianggap, dan wafat yang hanya tertinggal nama yang hampa tanpa makna. Bahkan Allah telah memperingatkan, ayah sabul insanu ayyut suraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Ingat, barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, maka ia telah mengenali Tuhannya. Namun kenyataan memaparkan tidak sedikit manusia melupakan hakikat dirinya, karena tauhid tidak tertanam sempurna di dalam dada. Akhlak tidak dibina lembut sejak balita. Alhasil, jadilah remaja yang tidak menjunjung tinggi nilai agama. Mungkin sebab kemiskinan mental yang didapatkan dari hidup bergaya modern dan penuh kemanjaan teknologi. Mungkin sebab rapuhnya karakter sebagai pemuda muslim yang kurang didikan dan perhatian sehingga kehilangan pondasi sejak dini. Atau mungkin sebab tidak ada tokoh di masyarakat yang patut untuk dicontoh sehingga meniru kaum-kaum kafir. Na'udzubillah. Jangan menambah kisah sebagai remaja pemberontak seperti Kan'an lagi. Ataukah ingin membunuh saudara sendiri seperti Qabil kepada Habil? Tidakkah cukup kisah pemuda Asbabul Kahfi sebagai renungan? Contohlah Ismail yang taat kepada Allah dan patuh kepada ayahnya Ibrahim.
Harapannya kita menjadi generasi Rabbani, generasi yang mengikuti jejak-jejak Ismail. Para pendengar, teman-teman sekalian, analogi kehidupan ibaratnya bahtera di atas lautan lepas. Masing-masing dari kita adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi, yang bertanggung jawab untuk menentukan ke arah mana bahtera kita berlayar. Dalam perjalanan, mungkin bahtera kita melambat. Tidak jarang bahtera kita juga berhenti untuk sesaat. Tapi ingat lagi, hanya sesaat. Jangan biarkan bahteramu berhenti terlalu lama sehingga tertinggal dari bahtera-bahtera lain. Sekarang pikirkan tujuan dan cita-citamu, sebagaimana seorang nahkoda memikirkan ke arah mana bahteranya berlayar. Lalu pikirkan ingin seperti apa masa depanmu kelak, sebagaimana kamu memikirkan barang bawaan apa yang ingin kamu bawa dalam bahteramu. Kalau bukan diri sendiri, siapa yang menentukan? Ini untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ingat, untuk diri sendiri. Sulit, ingat lagi ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekarang tentukan, kamu nahkoda, bahteramu ke arah mana? Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.